Di tengah sinar matahari, seorang polisi sedang patroli. Tiba-tiba seorang pria tua memakai baju jubah putih dengan motor bututnya sedang berjalan mengendarai motornya. Dengan egois, seorang polisi menendang pria tua itu. Seketika dia berubah wujud menjadi ular. Jangan lewatkan kisahnya. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Matahari perlahan naik di ufuk timur, menyinari jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Udara masih sejuk. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan. Di pinggir jalan, para pedagang kaki lima sibuk menata dagangan. Anak-anak berangkat ke sekolah, dan kendaraan lalu lalang di jalan raya. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi berseragam lengkap tengah berpatroli dengan motor dinasnya. Ia mengendarai motornya dengan tenang. Matanya tajam mengawasi lalu lintas yang mulai padat. Sebagai petugas yang bertugas menjaga ketertiban, ia selalu siap menindak pelanggar yang tidak menaati aturan. Sesekali, ia melihat pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak memakai helm. Namun, sejauh ini, situasi masih terkendali. Di pikirannya, ini akan menjadi hari yang biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, ia tidak tahu bahwa pagi yang cerah ini akan membawa kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua mengendarai motor butut tanpa mengenakan helm. Pakaian pria itu berbeda dari kebanyakan orang. Ia mengenakan jubah putih panjang dan surban putih di kepalanya. Motor yang dikendarainya tampak tua dan berkarat. Mesinnya berderu kasar, seakan berjuang untuk tetap hidup. Polisi itu mengerutkan kening. Ini pelanggaran, gumamnya sambil bersiap memberhentikan pria tua tersebut. Ia menyalakan sirena pendek sebagai tanda peringatan, lalu mengarahkan motornya ke depan pria itu. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang di luar nalar manusia. Polisi itu menyalakan sirena pendek, memberi isyarat agar pria tua itu menepi. Dengan tenang, pria tersebut menarik tuas gas, memperlambat laju motornya, lalu berhenti di pinggir jalan. Polisi itu turun dari motornya dengan sikap tegas, berjalan mendekat sambil memperhatikan penampilan pria itu dengan lebih jelas. Pria tua itu memiliki wajah yang tenang dan penuh wibawa. Jubah putihnya sedikit berkibar tertiup angin pagi, dan surban yang melilit kepalanya tampak bersih. Wajahnya dihiasi janggut putih yang rapi, dan matanya memancarkan keteduhan, seolah ia sudah lama memahami makna kehidupan. Namun, bagi polisi itu, yang ia lihat hanyalah seorang pengendara yang melanggar aturan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Pak, Anda tahu kalau berkendara tanpa helm itu melanggar aturan?" Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara lembut, "Iya, Nak, aku tahu." Polisi itu sedikit terkejut dengan jawabannya yang begitu tenang. Biasanya, pelanggar akan membela diri atau beralasan. Tapi, pria ini tidak. "Kalau tahu, kenapa tetap nekat?" tanya polisi itu. Mulai kehilangan kesabaran, pria tua itu tetap tersenyum. "Aku hanya ingin pergi ke suatu tempat. Helmku sudah lama rusak. Dan aku tidak punya surat kendaraan. Motor ini juga pemberian orang. Aku hanya menggunakannya sekadarnya." Mendengar itu, polisi semakin kesal. Bukan hanya tidak memakai helm, pria tua ini juga tidak membawa surat kendaraan. Dengan nada lebih keras ia berkata, "Bapak tetap salah. Saya harus menilang Anda." Pria tua itu tidak membantah, hanya mengangguk kecil. Polisi itu mengambil buku tilang dari sakunya dan mulai mencatat pelanggaran. Dalam hatinya, ia heran kenapa pria tua ini begitu tenang, seolah ia tidak peduli dengan tilang yang diberikan kepadanya. Namun, polisi itu tidak tahu bahwa pertemuan ini akan membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Polisi itu mencatat pelanggaran dalam buku tilangnya dengan cepat. Ia merasa kesal melihat pria tua itu tetap tenang, seolah tidak peduli dengan aturan. "Pak, ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Anda tidak memakai helm, tidak punya surat kendaraan, dan motor ini pun tampak tidak layak jalan. Ini jelas melanggar hukum," ujar polisi dengan nada lebih keras. Pria tua itu tetap tersenyum lembut. "Nak, aku tidak berniat melawan aturan. Aku hanya orang tua yang ingin pergi ke suatu tempat. Jika memang harus ditilang,
Silakan. Jawaban itu membuat amarah polisi semakin memuncak. Biasanya, orang-orang akan berusaha membela diri atau bahkan memohon agar tidak ditilang. Tapi, pria tua ini, ia justru menerima dengan begitu santai. Pak, saya ini polisi. Saya menegakkan hukum. Anda tidak bisa sesuka hati, melanggar aturan dan menganggap ini bukan masalah besar, kata polisi itu. Suaranya meninggi. Namun, pria tua itu tetap berdiri tenang, matanya yang teduh menatap polisi itu, seolah memahami kemarahannya lebih dari dirinya sendiri. Polisi itu menggertakkan giginya. Ia merasa diabaikan, seolah perintahnya tidak dihormati. Dengan emosi yang semakin memuncak, ia menutup buku tilangnya dengan keras dan berkata, "Anda terlalu santai, Pak. Kalau semua orang seperti Anda, aturan akan hancur." Tangan polisi mengepal kuat. Saking kesalnya, kakinya hampir terangkat untuk menendang pria tua itu. Namun, saat kakinya melayang di udara, sesuatu yang aneh terjadi. Pria tua itu menatapnya dengan tajam dan berkata pelan, "Kenapa engkau ingin menendangku?" Suara itu begitu lembut, tetapi menggema di telinga polisi. Seketika, tubuhnya terasa kaku, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan wajah tetap tenang, pria tua itu melanjutkan, "Semoga Allah membalas apa yang engkau perbuat." Dan saat itulah, sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Polisi itu merasakan dadanya bergetar hebat. Amarahnya belum surut, matanya menatap tajam pria tua di depannya. Tetapi sesuatu dalam hatinya mulai terasa aneh. Napasnya memburu. Pikirannya berkecamuk. Angin berhembus lebih kencang. Suasana di sekitar mereka mendadak sunyi. Orang-orang yang tadinya sibuk berlalu lalang, kini menoleh, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, rasa panas menjalar dari lehernya, menjalar ke wajah. Kedua tangannya spontan meraih kepalanya. Merasakan kulitnya berubah. Sensasi aneh menyerang tubuhnya. Kulitnya terasa kasar, dingin, dan bersisik. Ia mencoba berbicara, tetapi hanya suara serak yang keluar. Lidahnya terasa panjang, bergerak sendiri seperti bukan miliknya. Matanya melebar saat melihat refleksi dirinya di kaca jendela mobil yang terparkir di tepi jalan. Kepalanya bukan lagi kepala manusia. Beberapa rekannya yang melihat kejadian itu melangkah mundur. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Salah satu dari mereka tergagap. "Apa yang terjadi padamu?" Polisi itu ingin menjawab, tetapi tak ada kata-kata yang bisa keluar. Panik, ia menyentuh wajahnya lagi, berharap ini hanya halusinasi. Namun, sisik kasar yang terasa di telapak tangannya membuktikan sebaliknya. Pria tua itu masih berdiri di tempatnya, memandangnya tanpa ekspresi marah atau puas. Ia hanya menghela napas pelan, lalu berbalik, naik ke motornya, dan pergi meninggalkan kerumunan yang masih terdiam dalam keterkejutan. Polisi itu jatuh berlutut, matanya menatap kosong. Ia tak pernah membayangkan bahwa satu tindakan yang dianggap sepele bisa membawa akibat seperti ini. Suasana di jalan raya berubah mencekam. Beberapa pengendara yang lewat memperlambat laju kendaraan mereka, penasaran dengan kerumunan yang mulai terbentuk. Rekan-rekan polisi yang sebelumnya sibuk mengatur lalu lintas kini terpaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Polisi yang tadi penuh wibawa kini berlutut di aspal. Tangannya menggenggam kepalanya yang telah berubah. Sisik hijau gelap menutupi wajahnya. Matanya yang dulu tajam kini berbentuk bulat dengan pupil vertikal, seperti mata reptil. Lidahnya menjulur keluar secara refleks, bercabang dan bergerak sendiri. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Suaranya terdengar serak dan mendesis, seperti suara ular. Panik, ia meraba wajahnya, berharap perubahan ini hanya ilusi. Namun, yang ia rasakan adalah tekstur kasar sisik yang nyata. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai mundur dengan ekspresi ketakutan. Salah satu rekan polisinya berani mendekat, tetapi dengan ragu. "Pak, ini beneran terjadi?" Tidak ada jawaban. Polisi itu hanya menatapnya dengan mata melotot. Napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi setiap kali mulutnya terbuka, hanya desisan yang keluar. Seorang warga yang melihat dari jauh, mulai membaca doa, menggumamkan ayat-ayat suci dengan wajah pucat. "Ini
kutukan. Astagfirullah, gumamnya. Pelan, salah satu rekan polisi yang lain, yang lebih tua dan berpengalaman, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin ini efek alergi atau reaksi kimia, katanya. Meski nada suaranya terdengar ragu, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Mereka segera membantu polisi yang terkena kutukan untuk berdiri. Tubuhnya masih bisa bergerak, tetapi keseimbangannya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang berubah. Dari dalam, ia merasa lebih peka terhadap suara-suara kecil di sekitarnya. Bahkan bisa mendengar gerakan halus dari rerumputan di tepi jalan. Tanpa menunggu lebih lama, mereka membawanya ke mobil patroli. Saat mesin dinyalakan, ia melihat bayangannya sendiri di kaca spion dalam mobil. Wajah yang selama ini ia kenal telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang menyerupai monster. Jantungnya berdetak cepat. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dalam hati. Meski ia tahu tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, mobil patroli melaju kencang menuju rumah sakit. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika ini bukan penyakit biasa? Bagaimana jika ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh dokter? Bagaimana jika ini adalah hukuman yang tak bisa dibatalkan? Sirena mobil patroli meraung di jalan raya. Beberapa kendaraan memberi jalan saat mobil yang membawa polisi malang itu melaju kencang menuju rumah sakit. Di dalam mobil, suasana terasa tegang. Polisi yang terkena kutukan duduk di kursi belakang. Kedua tangannya masih memegang wajahnya yang telah berubah. Rekan-rekannya duduk di sampingnya dengan raut wajah bingung dan cemas. Salah satu dari mereka, seorang polisi yang lebih senior, mencoba menenangkan situasi. Kita sudah hampir sampai. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa yang terjadi, katanya. Meski nadanya terdengar ragu. Begitu tiba di rumah sakit, beberapa perawat yang melihat kondisi polisi itu terkejut. Salah satu dokter segera mendekat. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil mengamati wajah bersisik itu dengan ekspresi tak percaya. Kami juga nggak tahu, Dok, jawab seorang rekan polisi. Tadi dia baik-baik saja. Lalu tiba-tiba kepalanya berubah. Dokter segera memeriksa pasien aneh itu. Ia menyentuh kulit kepala yang bersisik, memeriksa denyut nadinya, bahkan mencoba melihat respons matanya terhadap cahaya. Namun, semakin lama ia memeriksa, semakin jelas bahwa ini bukan kondisi medis biasa. Dengan ekspresi bingung, dokter menggeleng. Ini bukan sesuatu yang bisa kami tangani. Struktur kulitnya berubah, pupil matanya seperti hewan, dan ini bukan reaksi alergi atau penyakit yang pernah saya lihat. Polisi itu menatap dokter dengan mata penuh harapan, seolah mengharapkan keajaiban. Namun, ketika dokter menghela napas dan berkata, "Kami tidak bisa berbuat apa-apa," hatinya semakin hancur. Kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar di rumah sakit. Beberapa perawat berbisik di sudut ruangan. Beberapa pasien yang melihat dari jauh mulai membaca doa. Salah satu dokter yang lebih tua menghampiri mereka dan berbicara dengan suara pelan. Kalau ini bukan penyakit medis, mungkin ini sesuatu yang lain. Mendengar kata-kata itu, salah satu rekan polisi langsung teringat sesuatu. "Dukun," serunya, "kita bisa cari orang pintar. Mungkin mereka tahu cara mengobatinya." Meskipun beberapa orang ragu, tak ada pilihan lain. Polisi itu sendiri, yang masih terguncang dengan kondisinya, mengangguk lemah. Jika rumah sakit tidak bisa menolongnya, mungkin ada cara lain. Tanpa membuang waktu, mereka kembali ke mobil dan bergegas menuju tempat seorang dukun terkenal yang disebut-sebut memiliki kesaktian luar biasa. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada lebih banyak misteri daripada jawaban. Malam mulai turun saat mobil patroli melaju menuju desa terpencil di pinggiran kota. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi. Polisi yang terkena kutukan duduk diam di kursi belakang. Sesekali menatap tangannya sendiri yang mulai terlihat lebih pucat dan bersisik. Rekan-rekannya masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu dari mereka, seorang polisi muda, berbisik, "Apa mungkin ini benar-benar kutukan?" Polisi senior yang mengemudi menghela napas. "Aku juga tak tahu. Tapi kalau dokter saja menyerah,
Mungkin hanya orang-orang seperti dukun yang bisa menjelaskannya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah tua di tengah kebun bambu. Rumah itu sederhana, tetapi aura mistis terasa kuat. Asap dupa mengepul dari dalam, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Seorang pria tua dengan janggut panjang keluar dari rumah itu. Pakaiannya serba putih, dan matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa seseorang. Ia memandangi mereka dengan penuh arti sebelum berkata, "Aku sudah menunggu kalian." Polisi yang terkena kutukan tersentak. Bagaimana mungkin pria ini tahu mereka akan datang? Dukun itu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana semakin aneh. Beberapa benda pusaka tergantung di dinding, dan ruangan dipenuhi aroma dupa yang menyengat. Dukun itu duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara pelan tapi penuh wibawa, ia berkata, "Apa yang menimpamu bukan penyakit biasa. Ini bukan sekadar kutukan, melainkan balasan dari perbuatanmu sendiri." Polisi yang terkena kutukan menelan ludah. "Balasan?" tanyanya dengan suara serak. Dukun itu mengangguk. "Engkau telah berlaku zalim kepada seseorang yang hatinya bersih." Kata-kata dan perbuatannya telah menjadi doa yang dikabulkan seketika. Itulah sebabnya kepalamu berubah. Ruangan menjadi semakin sunyi. Semua orang yang ada di sana mulai sadar, ini bukan sekadar fenomena aneh, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Polisi itu menunduk. Ia mengingat kembali kejadian di jalan pagi tadi. Amarahnya, sikap kasarnya, dan bagaimana ia hampir menendang pria tua yang tidak melawan sedikit pun. Kini, semuanya mulai masuk akal. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. "Bisakah ini disembuhkan?" tanyanya dengan nada putus asa. Dukun itu memejamkan mata, seolah mencari jawaban. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya kembali dan berkata, "Ada satu cara, tapi itu bergantung padamu." Polisi itu menatapnya penuh harap. "Apa yang harus aku lakukan?" Dukun itu menarik napas dalam. "Kau harus menemukan pria tua itu dan meminta maaf dengan sepenuh hati." Malam semakin larut ketika polisi yang terkena kutukan keluar dari rumah dukun. Udara terasa lebih dingin, dan suasana desa yang sunyi membuat hatinya semakin gelisah. Kata-kata dukun tadi masih terngiang di kepalanya. Satu-satunya cara untuk kembali seperti semula adalah meminta maaf kepada pria tua itu. Di dalam mobil patroli, suasana masih tegang. Salah satu rekannya bertanya, "Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukannya? Kita bahkan tidak tahu dia tinggal di mana." Polisi senior yang mengemudi berpikir sejenak. "Orang seperti dia pasti dikenal banyak orang. Kita tanya ke masjid-masjid atau pesantren, mungkin ada yang mengenalnya." Mobil kembali melaju menuju kota. Mereka mulai mencari di beberapa masjid besar, bertanya kepada para jemaah yang masih terjaga. Namun, tak ada yang tahu pasti siapa kiai tua yang mereka cari. Hingga akhirnya, di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, seorang santri memberi petunjuk. "Mungkin yang kalian maksud itu Kiai Soleh. Beliau sering bepergian dengan motor bututnya. Rumahnya ada di desa seberang bukit." Mendengar itu, polisi yang terkena kutukan merasa ada harapan. Tanpa menunda waktu, mereka segera menuju desa yang dimaksud. Setelah hampir 1 jam perjalanan melewati jalanan berliku, mereka tiba di sebuah rumah sederhana dengan halaman luas. Di teras rumah itu, seorang pria tua sedang duduk bersila, membaca kitab suci dengan penerangan lampu minyak. Hatinya bergetar. Itulah orang yang ia marahi dan hampir ia tendang pagi tadi. Dengan langkah ragu, polisi itu turun dari mobil. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia harus datang ke tempat ini dalam keadaan seperti sekarang. Kiai Soleh menoleh ke arahnya. Tatapannya tetap tenang, seolah sudah mengetahui kedatangannya. Polisi itu menelan ludah, lalu perlahan berlutut di hadapannya. Suaranya bergetar saat berkata, "Kiai, saya telah berbuat salah. Saya telah berlaku kasar dan sombong. Saya mohon maaf." Kiai Soleh tidak langsung menjawab. Ia menatap polisi itu lama, seolah membaca isi hatinya. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Apakah kau benar-benar menyesal?" Polisi itu mengangguk cepat. "Saya sangat menyesal, Kiai. Saya mohon ampun
atas perlakuan saya terhadap Anda." Kiai Soleh tersenyum tipis. "Ketahuilah nak, setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kau tidak hanya meminta maaf kepadaku, tapi juga kepada hatimu sendiri. Kesombongan yang ada di dalam dirimu, itulah yang mengundang balasan ini." Polisi itu menunduk, merasa semakin bersalah. Air mata yang selama ini tertahan mulai mengalir. "Saya sadar, Kiai, saya telah salah." Kiai Soleh mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya dan berdoa. Suaranya lembut, tetapi menggema dalam keheningan malam. Saat doa selesai, angin berhembus pelan. Tiba-tiba, polisi itu merasakan sesuatu yang aneh di wajahnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ia menyentuh kepalanya dengan cemas dan merasakan kulit manusia. Ia terkejut. Sisik yang tadi menutupi wajahnya perlahan menghilang. Bentuk kepalanya kembali seperti semula. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terpana. Keajaiban yang baru saja terjadi membuat mereka merinding. Polisi itu menangis. "Terima kasih, Kiai." Kiai Soleh tersenyum. "Ingat nak, jadilah penegak hukum yang adil dan rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan." Polisi itu mengangguk dengan penuh kesadaran. Malam itu, ia pulang dengan hati yang jauh lebih ringan, membawa pelajaran hidup yang akan ia ingat selamanya. Udara pagi terasa lebih segar saat mobil patroli melaju meninggalkan desa tempat Kiai Soleh tinggal. Di dalam mobil, polisi yang baru saja mendapatkan wajahnya kembali duduk terdiam, merenungi semua yang telah terjadi. Tangannya masih meraba wajahnya, memastikan bahwa semuanya benar-benar kembali seperti semula. Tidak ada lagi sisik, tidak ada lagi lidah bercabang, dan tidak ada lagi mata reptil. Salah satu rekannya yang mengemudi meliriknya sekilas dan tersenyum. "Aku masih nggak percaya ini terjadi. Seperti mimpi saja." Polisi itu menarik napas panjang. "Aku juga. Tapi ini bukan mimpi. Ini pelajaran." Selama perjalanan pulang, pikirannya melayang ke peristiwa yang baru ia alami. Betapa sombongnya ia dulu. Betapa mudahnya ia menggunakan kekuasaannya untuk merendahkan orang lain. Hanya karena ia mengenakan seragam polisi. Ia merasa lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Namun, kejadian ini membukakan matanya. Ia akhirnya sadar bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan amanah yang harus dijaga. Saat tiba di kantor polisi, beberapa rekan yang mendengar tentang kejadian aneh yang menimpanya langsung mengerumuninya. "Kepalamu sudah kembali normal. Gimana caranya?" tanya salah satu dari mereka dengan wajah penasaran. Polisi itu hanya tersenyum kecil dengan meminta maaf. Mereka semua terdiam. Jawaban yang begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Hari itu, ia kembali menjalankan tugasnya, tetapi tidak seperti sebelumnya. Kini, ia lebih sabar, lebih mendengarkan, dan lebih memahami orang-orang yang ia hadapi. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi merasa lebih tinggi dari orang lain. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali menilang. Kiai Soleh. Jalan raya itu masih sama, kendaraan masih berlalu lalang, tetapi hatinya kini berbeda. Di kejauhan, ia melihat seorang pria tua yang mengendarai motor pelan tanpa helm. Dahulu, mungkin ia akan langsung menilangnya tanpa berpikir panjang. Namun kali ini, ia justru tersenyum. Ia berjalan mendekat, bukan dengan surat tilang, tetapi dengan penuh hormat. "Pak, helmnya mana?" tanyanya dengan nada lembut. Pria tua itu tersenyum malu-malu. "Lupa bawa, nak." Alih-alih menilangnya, polisi itu justru melepas helm cadangannya dan menyerahkannya. "Pakai ini, Pak. Hati-hati di jalan, ya." Pria tua itu terkejut, tetapi kemudian tersenyum lebar. "Terima kasih, nak. Kau polisi yang baik." Polisi itu hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa mulai hari ini, ia akan menjalankan tugasnya dengan lebih bijaksana. Karena ia tahu, satu tindakan kecil bisa menjadi doa, dan doa bisa mengubah segalanya.